Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 16 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 16 Mei 2024. Aku lihat di sini dia ingin bebas ya. Aku lihat di sini dia ingin melepaskan kekhawatiran, tekanan, kecemasan, rasa takut. Intinya di sini dia ingin bebas dari hubungan-hubungan yang toksik ya. Kalau misalkan sempat hubungan kalian toksik ya, entah kamu mungkin yang toksik ya. Kalau misalkan kamu yang toksik, berarti di sini dia ingin lepas dari hubungan toksik dia bersama kamu. Kemudian kalau misalkan dia yang toksik selama ini ya, yang membuat hubungan ini jadinya toksik juga, berarti dia itu ingin melepaskan hubungan ini yang memberikan rasa sakit padamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat intinya di sini dia ingin bebas. Dia ingin melepaskan hubungan-hubungan yang menegangkan, hubungan yang tidak menyenangkan, hubungan yang memberikan rasa sakit ya. Memberikan perasaan terjebak dengan hubungan yang tidak nyaman atau kasar ya. Dan aku lihat di sini mungkin hubungan kalian selalu dirundung dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Ya, intinya apapun, siapapun yang mencoba membuat hubungan kalian rusak, ya, membuat hubungan kalian tidak nyaman, intinya si dia ini ingin melepaskan. Ya, ingin melepaskan hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan bersamamu. Ya. Karena dia merasa bahwa saat ini kayak sudah ditinggalkan oleh orang yang terpenting dalam hidup dia ya. Jadi mungkin gini, kalau misalkan dialah yang toksik selama ini ya, sehingga membuat hubungan kalian tidak nyaman, kamu selalu kecewa, kamu selalu menderita, kamu selalu sedih ya. Dan dia yang mungkin selama ini seperti tidak mau melepaskan hubungan ini, tidak membiarkan kamu menjauh atau pergi dari dia. Maka saat ini tuh dia mencoba untuk kayak merenggangkan ya, merenggangkan situasi untuk mencoba kayak melepaskan sedikit ya ikatan dia terhadap hubungan ini. Dia kayak ya bisa dibilang tuh kayak tidak terlalu mengekang atau tidak terlalu mengikat ya, menggenggam erat hubungan ini agar kamu tidak tersakiti ya. Karena semakin kamu digenggam ya, kalau aku lihat di sini semakin dia merasa bahwa kamu semakin ingin lepas dan kamu semakin merasa tersakiti jika terus-terusan ia genggam erat seperti itu. Dan bahkan aku melihat di sini dia kayak ngerasa kamu kayak benar-benar sudah menghilang, kamu benar-benar sudah menolak atau meninggalkan dia. Bahkan mungkin kamu di sini sudah menunjukkan perasaan yang sudah hambar terhadap dia, atau bisa dibilang tuh kayak
Kalau membenci mungkin bisa jadi kamu seperti membenci dia, lebih ke kesel ya, lebih ke kesel karena mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, hanya bisanya mengekang saja. Sehingga dia merasa kayak sudahlah hubungan ini kayaknya sudah gagal ya, bahkan mungkin banyak sekali rencana-rencana yang tertunda atau tidak terjadi gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia itu masih memiliki suatu keinginan untuk tetap berjuang. Bahkan dia itu masih punya hayalan atau sering membayangkan masa depan dia bersama kamu. Ya, jadi makanya aku bilang ini bukan dilepas seutuhnya, enggak, tapi kayak dilonggarkan. Ya, dilonggarkan. Genggaman erat dia di hubungan ini dia longgarkan sedikit. Seperti itu, agar kamu bisa ya leluasa dengan hidupmu, agar kamu tidak terlalu tertekan. Seperti itu ya, karena kalau aku lihat di sini dia masih memiliki keinginan untuk bersatu lagi dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini ada indikasi persaingan di antara kamu dengan dia untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Entah memang satu sama lain ingin mendapatkan keuntungan satu sama lain, atau bisa jadi dari salah satu pihak ingin mengambil keuntungan dari pasangannya yang lain gitu ya. Sehingga semakin digenggam semakin menyakitkan. Terus juga ada pertanda nih bahwa memang hubungan kalian ini dibangun dengan keegoisan ya, keegoisan sehingga membuat pasangan itu jadi semacam kayak takut atau bahkan mungkin tidak bisa mengimbangi keegoisannya pasangan itu, atau tidak bisa meredam atau ya menurunkan egonya pasangan. Dan juga aku lihat mungkin di sini ada yang sombong, entah dia yang sombong, entah dia yang ego gitu ya. Intinya ada yang terlalu menyombongkan diri, entah dari bidang apa disombongkannya, tapi intinya di sini ada yang egois dan ada yang sombong, sehingga membuat mungkin inilah yang membuat kamu akhirnya itu memberontak, ingin lepas, ingin pergi dari dia atau ingin meninggalkan dia. Ya. Itu reaksi kamu aku lihat. Dan memang juga aku lihat ini entah kamu atau dia atau justru malah kalian berdua itu sebenarnya masih ada keraguan tentang hubungan kalian. Ya, karena mungkin hubungan ini kok ya nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya, justru malah hubungan ini penuh dengan kemunduran ya. Nggak ada kejelasannya, hubungannya semakin membosankan, semakin merosot ya, bahkan pasangan semakin nggak bergairah atau semakin menjauh seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu atau bisa juga dia atau mungkin kalian berdua sama-sama berpikir masih ragu untuk membuat hubungan ini bisa langgeng sekarang juga gitu, masih sulit gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia merasa kayak kamu gitu loh yang kayaknya sudah tidak mau gitu sama dia. Ya, dia merasa bahwa kayaknya kamu yang sudah tidak minat lagi terhadap dia, atau mungkin kamu sudah menolak dia, atau kamu sudah tidak melirik dia gitu ya. Sehingga saat ini mungkin dia memang perlu berusaha keras untuk mengesankan kamu, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Cuman gimana? Nah, itu banyak hal aku lihat di sini ya, banyak hal. Terus itu juga mungkin selama ini memang si dia ini tidak terlalu berintegritas dalam hubungan kalian, atau tidak terlalu bisa mengesankan kamu, atau tidak balance lah ya dalam take and give-nya, upaya pemberian atau apapun dalam hubungan kalian kayak gitu. Bahkan aku lihat juga dalam usahanya juga mungkin nggak sebanding ya, mungkin kamu selama ini yang selalu banyak berjuang, dianya mama sebodoh kayak gitu ya. Sehingga kamu sudah merasa tidak tertarik lagi dengan hubungan ini gitu, kamu kayak sudah masa bodoh gitu ya dengan hubungan ini. Nah, itu yang dia rasakan saat ini. Tapi aku merasa bahwa si dia ini kayak dia ngerasa bahwa dia ini sudah menaruh banyak upaya atau pengabdian terhadap hubungan ini. Entah apa gitu yang dia lakukan terhadap kamu sehingga dia merasa bahwa dia sudah banyak effort gitu lah di hubungan ini. Tapi
herannya kok sampai sekarang juga belum ada pencapaiannya gitu ya, belum hasil juga. Nah, tapi walaupun seperti itu, entah apalah ya, cuman kamu dan dia yang tahu dan Tuhan yang tahu ya effort apa yang pernah dia lakukan di sini. Aku lihat di sini dia masih memiliki keyakinan, ya, memiliki pendekatan yang kuat. Dia masih memiliki pendekatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dengan kamu. Ya, saat ini dia sedang mencoba untuk bekerja keras untuk melindungi masa depan keuangan dia terlebih dahulu. Ya, jadi menurut dia cara untuk mendapatkan perhatian kamu lagi itu dengan cara ya menstabilkan dulu keuangan dia. Jadi kalau aku rasa memang orangnya ini sifatnya bukan sifat ya, tapi dia merasa bahwa kalau keuangan dia sudah stabil, keuangan dia mapan, maka yang lainnya itu akan mengikuti gitu ya. Termasuk percintaan itu akan lancar-lancar saja, sehingga saat ini menurut dia yang menjadi prioritas utama dia untuk bisa semuanya itu lancar ya fokus dulu dengan keuangan gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ada uang tapi dia tetap memfokuskan percintaan ya sama aja bohong ya. Semua juga butuh modal, semua butuh uang untuk ngajak kamu jalan atau ngajak kamu liburan, ngajak kamu ketemuan atau apa gitu ya. Jadi menurut dia saat ini prioritas dia memang yang lebih penting adalah menstabilkan keuangan pribadi dia dulu, seperti itu ya. Karena menurut dia kalau misalkan keuangan pribadi dia juga sudah terpenuhi, maka pasangan itu juga akan menikmati gitu loh, menikmati hasil keuangan yang dia miliki kayak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin juga memang dia ini harus menanggung biaya perekonomian keluarga ya, sehingga memang prioritas utama dia adalah uang saat ini ya, uang. Terus itu juga aku lihat memang ada beban kerja yang sedang dia rasakan saat ini. Selain beban kerja, terus juga kewajiban keluarga ya. Jadi ini juga yang membuat dia merasa bahwa dia itu penuh dengan tekanan saat ini. Ya, saat ini tuh dia benar-benar pusing. Mungkin beban kerja tuh mungkin bisa jadi memang lagi banyak, atau bisa jadi dia itu punya target gitu loh. Ya, per bulannya targetnya dia harus menjual produk sekian, tapi ternyata bulan-bulan ini tuh lagi seret-seretnya. Nah, itu bisa jadi beban ya gitu. Tapi kalau aku rasa yang kedua deh ya, yang dia itu kayak punya target tapi kayak mungkin lagi seret-seretnya tuh produk sulit untuk dijual kayak gitu. Sehingga saat ini tuh benar-benar ya dia mengalami suatu beban secara karir dan juga kewajiban keluarga. Kemudian apa nih? Seven of One ya. Jadi Seven of One ini memang situasinya dia yang membatasi untuk tidak dekat-dekat dulu dengan kamu, atau kamu nggak boleh deket-deket dulu dengan dia. Makanya di sini dia kayak membatasi komunikasi, atau dia tidak komunikasi dengan kamu, tidak bertemu dengan kamu, tidak ngasih kamu kabar, nggak intens ya. Pokoknya intinya nggak intens, nggak ada kedekatan lah ya. Ya seperti itulah. Dia seperti kayak menutup diri, tapi lebih ke membatasi sih. Kalau menutup diri seutuhnya enggak juga, tapi kayak membatasi aja, kamu jangan terlalu banyak tahu tentang aku atau apa yang sedang aku lakukan, udah cukup secukupnya aja gitu ya. Intinya gitu. Orangnya masih ada, cuman kayak membatasi agar kamu tidak terlalu tahu tentang dia gitu. Dan memang juga dia membatasi diri ini juga karena memang ada pihak ketiga ya. Ini aku lihat sih lebih ke keluarga ya, ke keluarga. Mungkin memang dia ingin melindungi keluarganya terlebih dahulu. Mungkin pride-nya orang ini tuh terlalu tinggi ya. Orangnya itu memang mungkin sayang banget keluarga, sehingga dia tidak mau membuat keluarganya itu dipandang rendah ya. Mungkin jadi gini loh, mungkin memang perekonomi keluarga itu dia yang pegang
ya dialah apa sih namanya, pemasok utama keuangan keluarga. Sehingga kalau misalkan dia lagi runtuh, ya perekonomian keluarganya juga runtuh gitu. Nah, dia pengen kalau misalkan kamu bukanlah pasangan, maksudnya itu kalian belum menikah gitu ya, dia nggak mau kalau misalkan kamu tahu keadaan dia, perekonomian dia lagi drop, kamu tahu, sehingga mungkin nanti kamu kasihan lah sama dia, atau kamu justru malah berpikir yang aneh-aneh, memikirkan yang negatif-negatif. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini dia tidak mau kamu tahu dulu tentang keadaan dia saat ini. Ya, jadi dia saat ini sedang membatasi gerak-gerik dia atau pergerakan dia dari kamu. Dan ini juga memang karena pengaruh dari pihak ketiga, ya lebih ke keluarga kalau aku lihat di sini ya. Lebih ke keluarga. Kalau misalkan di sini ada orang ketiga, maksudnya orang ketiga tuh kayak orang yang suka sama dia gitu ya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi kayak mempengaruhi dia. Tapi sebenarnya aku lihat di sini dia itu ya lebih prioritas diri sih, lebih prioritas diri. Kalaupun memang ada orang ketiga yang mempengaruhi agar dia tidak dekat-dekat dengan kamu, ya masa bodoh gitu sebenarnya. Ya it's okay aja, terserah mereka mau ngomong apa, tapi memang pride dia adalah harga diri dia sendiri dan keluarga gitu ya, keuangan dia itu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah mau ada pasangan lain kayak atau enggak, dia itu lebih ke keuangan sekarang ya, lebih ke keuangan. Jadi kamu itu sebenarnya kalau misalkan masih khawatir apakah dia ada yang lain atau enggak usah dipusingin sebenarnya, karena prioritas di otak dia sekarang itu adalah money, uang, kestabilan hidup, abundance ya, keberlimpahan. Nah, itu ya, uang itu ya kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat juga di sini strength-nya reverse, berarti memang menandakan ada suatu ketergantungan ya dari si dia. Bisa jadi dari dia ini memiliki suatu ketergantungan sama kamu, sehingga dia ini punya rasa tidak bisa mandiri atau tidak bisa bebas gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu yang mungkin mensuplai keuangan dia ya, ngebantuin keuangan dia seperti itu. Dan aku lihat juga sempat kamu merasa kayak nggak nyaman gitu dengan dengan ketergantungannya dia. Terus itu juga akhirnya di sini dia sadar ternyata dia di sini tuh selalu menyulitkan kamu ya. Dia selalu membebani kamu seperti itu. Maka dari itu aku lihat juga di sini dia mengurangi tingkat ketergantungan dia terhadap kamu. Ya, dia nggak mau, apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya, jadi dia nggak mau untuk terlalu banyak bergantung sama kamu. Dan aku lihat juga kan memang orangnya itu sifatnya pengontrol ya, dia orangnya sifatnya pengontrol daripada simpatik atau pengertian gitu. Jadi dia tuh pengennya, ya kita tahu lah kalau orang yang pengontrol maunya itu semua apapun itu atas kendali dia. Nah sekarang dia kayak nggak bisa mengendalikan segala sesuatunya, sehingga pride dia itu kayak jatuh gitu loh. Ya harga diri dia itu kayak jatuh gitu. Jadi makanya di sini dia nggak mau nunjukin kalau misalkan dia lagi sulit, dia lagi terpuruk gitu, nggak mau di depan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia perlu untuk memastikan kebutuhan dia dulu ya. Makanya di sini dia seolah-olah kayak mengabaikan kamu ya, karena aku lihat di sini memang pride dia itu tinggi banget. Dia tuh punya harga diri yang ya kalau itu tuh bisa dibilang tuh kayak manly banget ya, gentleman yang pride dia tinggi lah, harga diri dia tinggi gitu ya. Dan menurut dia kalau misalkan keadaan dia seperti ini, ya gimana mau ngefokusin kamu, apalagi kalau misalkan kalian keadaannya LDR pula ya, gimana dia mau ngefokusin kamu, ngefokusin diri dia sendiri aja dia masih sulit. Kayak gitulah intinya ya. Kita lihat lagi.
justice, ada konflik, ada idea, financial loss, wish fulfillment, priorities. Oke. Dan kalau aku lihat memang di sini ada keadilan yang memang harus dia dapatkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bisa jadi keadaan keuangan ini adalah bentuk dari keadilan yang pernah dia lakukan di masa lalu dia. Ya, mungkin dia pernah melakukan, kalau misalkan saat ini keuangan dia memang sejatuh ini, berarti kan mungkin dulu dia pernah melakukan hal-hal buruk ya, mungkin dia pernah melakukan apa, korupsi atau apa gitu ya, menipu atau apa. Nah, ini intinya jadi hukuman atau keadilan bagi dia. Intinya saat ini dia butuh mendapatkan keadilan terlebih dahulu gitu. Terus juga aku lihat di sini memang banyak sekali konflik yang dia dapatkan sekarang ya, banyak sekali kalau dibilang ancaman mungkin bisa dibilang ancaman, tapi lebih ke kayak apa ya, lebih ke keadaan dia mengancam seperti itu loh, mengancam diri dia, apakah dia bisa bangkit, apakah dia bisa sukses lagi, apakah dia bisa bangun lagi kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayak ini konfliknya ke batin sendiri, ke diri sendiri gitu ya, batin ke diri sendiri. Gimana nih aku harus bisa bangkit lagi, gimana caranya untuk lepas dari krisis keuangan, bagaimana cara untuk bisa sukses lagi. Nah kayak gitu ya, ini lebih ke konflik batin. Berargumen dengan diri sendiri gitu ya. Dan aku lihat di sini dia benar-benar harus dipacu ide-idenya ya, dia harus bisa memikirkan bagaimana caranya untuk dia lepas dari masalah ini ya. Dan ini aku lihat dia harus memikirkannya sendiri. Kenapa? Karena benar-benar sedang diuji tingkat apa namanya itu ya, tingkat pemikiran, ide-idenya ya. Intinya dia nggak boleh ide-idenya itu hanya terbatas gitu ya. Dia benar-benar diuji di sini, dia harus dilihat potensi untuk bisa keluar dari masalah ini tuh gimana gitu ya. Memang ini sedang kayak mendapatkan pembelajaran ya dari semesta untuk dia lebih dewasa, lebih memahami cara untuk apa ya, menghadapi masalah-masalah potensial seperti itu ya. Aku lihat di sini benar-benar otak ide itu harus dipacu untuk berpikir tak terbatas kayak gitu ya, tanpa batas gitu, harus banyak berpikir dia. Dan kalau aku lihat di sini memang dia sedang mengalami financial loss ya, banyak sekali kerugian keuangan. Aku lihat di sini dia benar-benar lagi miskin-miskinnya nih orang ya, lagi benar-benar kekurangan banget secara keuangan, kemudian secara pola pikir juga. Aku lihat di sini ada kekhawatiran juga ya. Jadi benar-benar saat ini tuh benar-benar yang pusing banget kepala dia sekarang ya. Pusing banget pokoknya aku lihat, mikirin tentang keuangan yang terhambat, banyak yang gagal mungkin bisnisnya atau apa gitu ya. Intinya benar-benar otak dia tuh benar-benar dipakai banget sekarang itu, kayak dipacu banget untuk cari ide-ide baru agar dia bisa keluar dari keadaan kemiskinannya, keadaan financial loss-nya ini gitu ya. Dan aku lihat di sini ada wish fulfillment ya, dia berharap semuanya bisa baik-baik saja. Dia berharap bisa kembali lagi seperti dulu, yang penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kepuasan, penuh dengan apa ya, bisa dibilang tuh kayak stabil lah ya hidup dia. Dia pengen banget aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat dia sangat berharap
situasinya tuh bisa membaik gitu loh, situasi keuangan dia, situasi kehidupan dia tuh bisa membaik seperti dulu, stabil, aman, nyaman, tentram seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini memang masih ada yang dia prioritaskan, yaitu keseimbangan hidup dia, terus juga manajemen waktu dia, ya manajemen apa ya, kehidupan dia. Pokoknya benar-benar yang kalau bisa tuh jangan buang-buang waktu cuman untuk bersantai-santai. Gimana caranya setiap harinya itu dia melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang gitu loh. Ya intinya aku lihat saat ini tuh gimana caranya dia harus cari pekerjaan atau cari aktivitas yang bisa menghasilkan uang, ya jangan bermalas-malasan. Mungkin memang orang ini juga bukan orang yang dari dulu bermalas-malasan, bukan, mungkin memang orangnya pekerja keras ya, sehingga ketika sekarang tuh drop keadaan karir, keadaan keuangannya, jadi dia tuh kayak nggak betah gitu loh, hanya leyeh-leyeh di rumah, hanya hanya apa ya, diem-diem aja bengong gitu enggak ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin memanajemen atau ingin memanage ya, ingin memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu, apapun itu, mau kerja apa gitu, yang penting menghasilkan uang gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Gimana caranya gitu ya, intinya saat ini ada yang memang saat ini dia lagi prioritaskan seperti itu. Oke, inilah keadaannya, perasaan dia ya terhadap kamu, perasaannya seperti apa. Aku mau pakai yang mana ya? You feel like home, and I feel left out in the cold. I would like to return home now. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu adalah rumahnya. Kamu adalah orang yang bisa memberikan dia kehangatan. Kamu yang bisa memberikan dia kenyamanan. Ya, like a home, seperti rumah. Ya, bisa melindungi, memberikan kehangatan, kenyamanan seperti itu. Sedangkan dia di sini, ya di tempat dia sekarang, kan kamu dengan dia ini memang entah sudah berpisah atau sudah berjarak atau memang LDR gitu ya. Intinya saat ini kalian sudah tidak intens, sudah tidak dekat. Dia merasa seperti saat ini tuh dia tersisihkan, seperti dia berada di luar rumahnya, yaitu di jauh dari kamu, dan dia dalam keadaan situasi kedinginan, situasi kesepian, sendirian, penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakamanan, ketidaknyamanan seperti itu. Ya kita tahu lah ya, keadaan dia kan wah suram banget ya. Dia merasa sendirian, kesepian, dingin, pusing dengan konflik, kacau dengan keuangan, wah macam-macam. Intinya di sini dia merasa kayak kedinginan, hampa, ruwet lah hidupnya. Dan dia bilang I would like to return home now. Dia ingin kembali ke rumah sekarang. Ya, dia ingin datang ke kamu lagi gitu. Karena mungkin kamu adalah sumber apa ya? Kehangatan bagi dia gitu ya. Walaupun mungkin selama ini dia nggak ada uang, tapi kalau ada kamu tuh dia ngerasa kayak nyaman, diperdulikan, disayangi, seperti itu loh, diperhatikan kayak gitu. Dan aku lihat di sini tuh apa ya, dia kayak butuh validasi gitu loh sekarang. Ya dia butuh seseorang yang mampu apa ya, menghargai dia, mampu memandang dia itu bukan orang yang rendah gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang pride dia itu tinggi ya. I seek validation because I lack confidence, I have low self-esteem. Jadi saya mencari validasi karena saya kurang percaya diri ya. Jadi dia itu orang yang memang memiliki pride yang tinggi. Ketika keadaan dia down, keuangannya, semua itu kerasa kayak hancur gitu loh, dunia dia itu kayak hancur gitu loh. Akhirnya di sini dia ada rasa ketidakpercayaan diri, makanya di sini dia harus mencari validasi untuk bahwa aku tuh mampu loh, aku tuh mampu di hidup ini tuh jadi sukses, aku mampu jadi pemimpin, aku mampu untuk bekerja, aku mampu menghasilkan uang yang banyak seperti itu.
Karena ya itu ya, kalau aku lihat di sini dia itu memiliki harga diri yang rendah saat ini. Makanya dia butuh sosok kamu yang tidak memandang dia rendah, tidak memandang dia remeh. Ya, selama ini kamu kan nggak pernah gitu loh. Mau dia keadaan dia memang sulit, keadaan dia senang, kamu ya menganggap kamu adalah kamu, dia adalah dia gitu. Bukan dilihat dari seberapa kayanya dia atau seberapa miskinnya dia, enggak. Kamu nggak memandang itu. Dia adalah dia gitu loh. Dia adalah yang berharga gitu, sehingga ketika ada di sisi kamu dia merasa kayak kamu adalah rumah, kamu itu bukan orang yang menjudge dia, kamu bukan adalah kompetitor yang seperti itulah ya. Dan aku lihat di sini ada I'm drowning in my own pool of tears from this separation. Ya, dia tenggelam dengan kolam air matanya sendiri ya, karena telah berpisah dengan kamu. Jadi ada rasa penyesalan karena saat ini dia sudah berpisah dengan kamu. Saat ini ya udah dia menangis berderai air mata sampai banjir air matanya tuh, dan ya hanya ya itu, air mata itu bentuk dari sebuah penyesalan karena dia berpisah dengan kamu. Dan ketika keadaannya hancur berantakan seperti ini kehidupannya, ya nggak ada kamu, kita sudah berpisah, nggak ada lagi yang puk-puk dia, nggak ada lagi yang menyayangi dia ya, nggak ada yang mendukung dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sedih, cuman hanya bisa meratapi situasi keadaan dia sendiri. Dan aku melihat di sini bahwa si dia ini merasa I don't feel you are growing or transforming. I feel I'm leaving you behind. Ya, dia merasa bahwa sebenarnya kamu itu nggak berubah. Ya, sebenarnya kamu itu maksudnya nggak berubah tuh tetap penuh dengan kasih. Memandang dia ya tetap dia gitu loh. Kamu tidak memandang dia dengan keremehan gitu ya. Dan justru malah karena kamu tidak memandang dia remeh itu, dia kangen kamu dan dia merasa bersalah sama kamu. Karena ternyata dia yang salah, dia yang meninggalkan kamu begitu saja, padahal sosok kamulah yang paling penting ya di keadaan dia yang sekarang kayak gitu. I have lost all faith and trust in this connection. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada rasa dia telah kehilangan semua kepercayaan diri dia dalam hubungan ini. Ya gimana ya? Kamu udah orang yang baik, tapi justru malah karena keegoisannya dia ingin dilihat bahwa dia orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan tinggi, punya pride yang tinggi gitu ya, malah dengan egoisnya meninggalkan kamu begitu saja. Dan ya sekarang ternyata di luar ekspektasi dia ya, ternyata dia tidak sukses ya, dia gagal gitu dalam pencarian validasinya, pencarian pride-nya itu. Dan ya aku lihat di sini dia kayak nggak yakin apakah kamu masih mau menerima dia lagi, apakah dia mampu untuk bisa mendapatkan hubungan lagi dengan kamu, apakah dia mampu membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius gitu. Dia nggak tahu, dia bahkan kayak nggak percaya diri, kayaknya kamu nggak bakalan deh nerima dia lagi gitu, karena situasinya juga mungkin kamu sudah cuek gitu. Jadi dia kayak udah nggak ada rasa percaya diri lagi untuk mengharapkan ya, bukan kalau berharap iya dia ada berharap, tapi kayak apakah iya kamu akan menerima dia lagi, kayak itu kayak hanya sekian persen kecil gitu loh, hanya ya kecil lah persenannya kamu akan menerima dia gitu. Dan aku lihat di sini sejujurnya dia patah hati ya, dia patah hati banget ya karena ya berpisah dengan kamu. Jadi dia saat ini menempatkan diri dia di luar jangkauanmu ya, dia mencoba untuk menghindari kamu dan mencoba untuk move on gitu, dia mencoba untuk move on dari kamu.
Seperti itu, oke? Aku rasa cukup keadaannya seperti ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aduh. Oke, cukup ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.